Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah umat Islam mencatat terdapat banyak dinasti yang bermunculan silih berganti. Salah satunya adalah masa kekhalifahan Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya akibat pemberontakan pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti Abbasiyah tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan pun mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenang sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Pusat peradaban dan perkembangan dan ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah terletak di ibu kotanya, yaitu kota Baghdad. Kota Baghdad mencapai puncak keemasan sebagai pusat peradaban Islam dan dunia, yaitu pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun membangun perpustakaan yang dipenuhi ribuan buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan tersebut dinamakan Baitul Al-Hikmah atau Bait Al-Hikmah, yang merupakan lembaga penerjemah, berkembang menjadi perguruan tinggi, perpustakaan, dan lembaga penelitian. Di dalamnya terdapat ribuan koleksi buku, ruang baca yang nyaman, ruang tinggal untuk para penerjemah, ruang diskusi ilmiah, serta ruang untuk mengamati bintang-bintang. Kota ini terletak di jalur utama antara Persia dan India. Saat itu Baghdad menjadi pusat peradaban politik Islam di wilayah barat. Selain itu, berdiri banyak pusat-pusat pendidikan. Dua di antaranya yang paling penting adalah perguruan Nizamiyah dan Muntasyiriyah. Kemewahan kota ini tercermin dalam kisah legendaris 1001 Malam. Setelah masa keemasannya yang luar biasa, Bani Abbasiyah memasuki babak baru, yaitu babak akhir dari kekhalifahan. Kemundurannya diakibatkan perebutan kekuasaan oleh orang-orang besar kerajaan dan timbulnya permusuhan rakyat yang dikarenakan perbedaan mazhab. Maka berganti-gantilah khalifah, lalu tibalah ke khalifah terakhir yang berkuasa di Baghdad, yaitu Jamal al-Mutashim. Sang pemimpin melihat rakyatnya di wilayah Islam sangat makmur, mereka berperadaban maju, namun sayangnya kekuatan militernya sangat rapuh. Inilah celah yang dimanfaatkan pemimpin Mongol. Kehancuran juga dirasakan dari dalam. Kekayaan yang berlimpah membuat penguasa justru lebih memilih bersenang-senang dan berfoya-foya. Para penguasa tak lagi memikirkan pemerintahan. Para prajurit perang tak lagi mempunyai semangat juang. Hingga akhirnya pada tahun 1258 Masehi, Khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, Al-Mutashim, harus bertekuk lutut terhadap bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang dipimpin Hulagukan menghancurkan kekuasaan sang Khalifah. Puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258. Kehancuran ibu kota mengiringi hilangnya hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal yaitu serangan bangsa Mongol begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Penaklukan sejumlah wilayah yang dilakukan Mongol semata-mata untuk memperbaiki nasib bangsanya. Tujuan utama dari ekspedisi Hulagukan yaitu ingin membangun sebuah imperial yang kokoh agar mereka bisa mengendalikan daerah-daerah jajahannya dengan mudah. Pada Januari 1258 Masehi, bangsa Mongol mulai mengincar kejayaan peradaban Islam. Tentu sebelum menyentuh Baghdad, mereka harus menaklukkan sejumlah daerah. Salah satunya penyerangan daerah yang tak jauh dengan pegunungan di dekat Alamut. Lusinan benteng pertahanan berhasil dihancurkan. Tak ada lagi ancaman untuk bangsa Mongol menyentuh Baghdad. Bangsa Mongol sendiri berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Ciri dari orang Mongol ialah mereka tidak beradab. Orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang dan berani menantang maut. Pejuang yang tangguh, tidak sabaran, ahli perang, dan mempunyai ketahanan fisik yang luar biasa. Akan tetapi di balik sifat keras bangsa Mongol, mereka juga sangat patuh kepada pemimpinnya.
Pada tahun 1255, Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongke the Great Khan untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, tetapi sebaliknya membumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Hulagu merencanakan akan menaklukkan wilayah Muslim Lurs di daerah Iran, kemudian menumpas sekte Hasasin, menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, menaklukkan kekhalifahan Ayyubi di Syria, dan terakhir menundukkan kekhalifahan Memluk di Mesir. Pengepungan Baghdad yang terjadi pada 1258 adalah sebuah invasi, pengepungan dan penghancuran kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah ketika itu, dan ibu kota Irak modern, oleh pasukan Ikhanate Mongol bersama pasukan sekutu mereka di bawah pimpinan Hulagu Khan. Mongke Khan mengirim Hulagu Khan bersama 150.000 pasukan menuju Baghdad, sebuah kekuatan yang belum pernah digelar dalam sejarah Mongol. Mayoritas tentara Hulagu Khan adalah pejuang Mongolia, namun dalam pasukan tersebut juga terdapat orang-orang Kristen, termasuk tentara yang dipimpin oleh Raja Armenia, tentara salib Frank dari kerajaan Antioquia, dan orang-orang Georgia. Selain itu ada tentara muslim dari berbagai suku Turki dan Persia. Mongke Khan memerintahkan saudaranya untuk mengampuni khalifah jika dia menyerah kepada kekuasaan Khan Mongol. Ketika mendekati Baghdad, Hulagu menuntut supaya kota itu menyerah. Sang khalifah Al-Mutashim menolak. Dalam banyak sumber, Al-Mutashim sebenarnya tidak bersiap untuk diserang. Dia tidak mengumpulkan pasukan dan tidak memperkuat tembok kota. Dia hanya tidak mau menyerahkan kota Baghdad kepada orang Mongol, dan dia percaya bahwa jikapun dia menyerah, pasukan Mongol itu akan tetap membantai penduduk kota. Begitu mendengar penolakan khalifah, Hulagu sangat marah dan bersumpah bahwa kota itu akan dihancurkan. Hulagu menempatkan pasukan ke kedua sisi sungai Tigris, membagi mereka untuk membentuk manuver penjepit di sekitar kota. Pasukan khalifah memukul mundur serangan pertama dari pasukan Mongol yang menghantam pasukan utama dan menyerang dari barat, tetapi mereka dikalahkan pada pertempuran berikutnya. Baiju menghancurkan beberapa tanggul dan membanjiri tanah di belakang pasukan khalifah, mengepung mereka. Akhirnya banyak pasukan khalifah yang dibantai dan ditenggelamkan. Pasukan utama Mongol tiba dan kemudian mengepung kota mulai dari 29 Januari, membangun palisade dan parit, dan mengerahkan mesin kepung dan ketapel tempur. Pertempuran ini cukup mudah bagi pasukan Mongol. Pada tanggal 5 Februari, pasukan Mongol berhasil menembus tembok pertahanan. Pada tahap ini, Al-Mutashim melakukan upaya terakhir untuk bernegosiasi dengan Hulagu Khan. Namun tawaran ini kembali ditolak. Sebagaimana kebiasaannya, bangsa Mongol hanya memberlakukan sekali penawaran pada musuhnya, dan setelah itu tidak ada lagi peluang untuk bernegosiasi. Pada 10 Februari, Baghdad menyerah. Al-Mutashim menyerahkan Baghdad ke Hulagu Khan nyaris tanpa perlawanan. Keputusan ini sangat mengecewakan masyarakat Baghdad, dan bencana pun sudah membayang di depan mata mereka setelah terjadi penyerahan tersebut. Namun Hulagu dan gerombolannya tidak berusaha memasuki kota selama 3 hari setelah penyerahan tersebut. Ia mengobservasi dan memetakan dengan seksama dinamika di Baghdad, dan setelah 3 hari ia memasuki Baghdad bersama pasukannya. Pasukan Mongol menyerbu ke dalam kota pada tanggal 13 Februari, dan dimulailah 1 minggu pembantaian dan penghancuran. Kemudian Hulagu memberi keputusan yang paling biadab dan paling mengerikan yang dikenal sejarah. Ia mengizinkan pasukannya melakukan pemerkosaan, penjarahan, dan pembunuhan sepuas-puasnya untuk merayakan kemenangan mereka. Maka tak pelak Baghdad berubah menjadi arena pembantaian paling brutal. Selama berhari-hari baik pria, wanita maupun anak-anak, masyarakat sipil ataupun tentara dikejar dan dibunuh oleh pasukan Hulagu. Sebagai pusat peradaban dunia, kota Baghdad saat itu hancur secara luar biasa. Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit, dan lapangan-lapangan. Di sekitarnya bangunan-bangunan megah dan indah banyak yang tinggal puing-puing dan reruntuhan. Asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang dibakar. Tokoh-tokoh muslim terkemuka, amir, panglima perang, tabib, ulama, budayawan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik, serta saudagar kaya tewas dalam keadaan mengenaskan. Kepala mereka dipenggal, dipisahkan dari badan karena khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati.
Hulagu Khan melakukan pembunuhan massal dan penghancuran kebudayaan Islam di Baghdad. Para penduduk berusaha kabur, namun mereka dicegat oleh pasukan Mongol dan dibantai tanpa ampun. Tentara dari pangkat rendah sampai tingkat tinggi sibuk memenggal kepala ribuan manusia dan kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya itu. Sungai Dajlah atau Tigris berubah menjadi hitam disebabkan tinta ribuan buku manuskrip yang dilempar ke dalamnya. Perpustakaan, rumah sakit, masjid, madrasah, tempat pemandian, dan rumah para bangsawan semuanya dihancurkan. Kota yang selama beberapa abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam itu pun musnah dalam sekejap mata. Setelah puas, mereka kini hanya sibuk mengumpulkan barang-barang jarahan yang berharga, timbunan perhiasan yang tidak ternilai harganya, berkilo-kilo batangan emas dan uang dinar, batu permata, intan, berlian, dan lain-lain. Setelah seminggu bersukaria di Baghdad, Hulagu dan pasukannya meninggalkan kota yang pernah mencapai peradaban paling tinggi itu dalam keadaan hancur berantakan dan nyaris tanpa penghuni. Asap membumbung tinggi dan menyebar sejauh hampir 50 km. Perpustakaan besar Baghdad yang berisi banyak dokumen sejarah berharga dan buku tentang topik mulai dari kedokteran hingga astronomi dihancurkan. Korban selamat mengatakan bahwa air sungai Tigris menghitam karena tinta dari sejumlah besar buku yang dilempar ke sungai dan bercampur warna merah yang berasal dari darah para ilmuwan dan filsuf yang terbunuh. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Penaklukan kota Baghdad oleh tentara Mongol pada tahun 1258 dikenal sebagai titik balik kejadian yang mengubah wajah peradaban Islam hingga hari ini. Tidak jelas tepatnya jumlah korban dalam agresi ini, namun para ahli memperkirakan 90.000 sampai 1 juta rakyat Baghdad merenggang nyawa. Khalifah dipaksa menonton ketika penduduknya dibantai dan harta bendanya dirampas. Al-Mutasim yang sudah tak punya kuasa tak bisa berbuat lain selain mematuhi Hulagu Khan. Ia serahkan seluruh harta yang disimpan di istananya. Hulagu Khan lantas membagikan seluruh harta itu kepada para panglima dan sekutunya. Pangeran Mongol itu beberapa hari kemudian setelah menghancurkan Baghdad, Hulagu keluar dari kota itu dengan membawa serta Khalifah Al-Mutasim berikut putranya yang sulung dan para pelayan. Hulagu lantas mengeksekusi mereka semua di sebuah desa bernama Wakaf. Di istana Baghdad, sisa-sisa keluarga Khalifah juga dibantai. Menurut sebagian besar sumber, Khalifah dibunuh dengan cara diinjak-injak oleh kuda. Pasukan Mongol menggulung Khalifah dalam sebuah karpet dan mereka lalu menunggang kuda di atas badan. Karena mereka percaya bahwa bumi akan marah jika ada darah Khalifah yang ditumpahkan. Hulagu dan pasukannya meninggalkan kota sambil melawan arah hembusan angin untuk menghindari aroma busuk mayat manusia yang demikian menyengat. Bencana kelaparan dan wabah menyerang sisa-sisa penduduk Baghdad yang jumlahnya kurang dari seperempat. Diperkirakan lebih dari 1 dekade Baghdad terjerembab dalam kondisi ini, hingga mereka mampu bangkit perlahan dan mulai kembali. Serangan dan penghancuran peradaban Islam di Baghdad tentunya meninggalkan catatan hitam bagi sejarah umat Islam. Selain menyebabkan berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah, namun juga menandakan awal kemunduran bagi dunia Islam khususnya di bidang keilmuan. Banyak kalangan menyebut momen runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dan kota Baghdad ini sebagai akhir kejayaan kebudayaan Islam. Namun sebenarnya masa jaya kebudayaan Islam sudah luluh sejak lama. Saat Al-Mutasim naik tahta pada 1242, kekuatan politik dinasti ini sudah jauh terkikis. Kekhalifahan Abbasiyah saat itu bukanlah kekhalifahan yang sama seperti saat masa jayanya di akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9.